Halo Great People, gue pengen ngucapin selamat hari kemerdekaan buat bangsa kita, bangsa Indonesia yang sekarang sudah ulang tahun di umur yang ke-80. Gue berharap semoga bangsa Indonesia dapat selalu menjadi bangsa yang menegakkan keadilan, yang mensejahterakan rakyatnya, dan yang pasti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terkenal di mata dunia, punya kopi yang paling enak, punya semua juara dari Indonesia, dan yang terbaik untuk bangsa kita, negara kita, Indonesia. Great People, selamat 17 Agustus. Hormat. Halo Great People, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Great People, sebelum kita mulai, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa tonton sampai habis ya guys. Karena hari ini kita ada quiz. Hari ini kita akan bahas dripper dari Hario yang suka digonta-ganti dan dipasang-pasang oleh para homebrewer dan para kompetitor. Apakah itu? Apakah ini? Ini adalah Hario Switch dan Hario Mugen. Bang, kok lu compare Hario Switch sama Hario Mugen? Yang satu kan immersion, yang satu lagi kan perkolasi. Mana bisa digabungin? Eits, tunggu dulu Ferguson. Karena hari ini kita akan bahas immersion menggunakan Hario Switch dan immersion menggunakan Hario Mugen. Kalau Great People punya Hario Mugen dan Great People punya Hario Switch, ternyata Hario Mugen ini bisa dilepas dan bisa dipasangkan ke Hario Switch. Basically, Hario Mugen akan menjadi Hario Switch dengan bahan plastik tanpa ribs. Bahkan ini adalah negatif ribs. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang pakai Hario Mugen dijadiin immersion dengan base switch, dan kenapa orang tidak langsung mending pakai Hario Switch yang asli dengan bahan kaca? Nah, jawabannya ada di geometri dan material. Hario Switch dan Hario Mugen sama-sama punya diameter yang sama. Perbedaannya adalah kalau di Hario Switch ribsnya keluar dan bahannya kaca. Sedangkan kalau di Hario Mugen ini ribsnya ke dalam tapi kecil banget sebenarnya. Tidak tahu seberapa besar ekstraksi yang terjadi, perbedaan ekstraksi yang terjadi akibat negatif ribs ini yang masuk ke dalam. Dan yang paling sebenarnya adalah krusial itu adalah material dari plastik Hario Mugen sendiri. Jadi banyak kompetitor di world yang pakai teknik ini, bahkan di Indonesia juga sekarang. Pertama kali gue lihat orang pakai teknik ini adalah David De Suangko. Dave adalah salah satu member dari Archers Dubai waktu itu. Dia tanding satu angkatan dengan gue di Melbourne. Dan untuk pertama kalinya gue lihat orang compete pakai Mugen, bawahnya pakai switch. Itu pertama kalinya setahu gue. Setelah saat itu banyak orang juga mulai mengaplikasikan pakai Mugen, pakai switch. Nah, tapi kok kenapa orang sih nggak pakai yang original? Kenapa harus pakai Mugen? Nah, kita sekarang akan coba compare dan kita akan coba cari tahu kenapa bisa orang memilih pakai Hario Mugen ketimbang Hario Switch yang asli. Dan kita akan pakai kopi dari Fugol, dan kopi kita hari ini adalah Vinca Don Obar Sigara Rutang. Nah, artinya adalah Vinca Don Obar single varietas Sigara Rutang. Pas waktu WOC di Jakarta, kita udah rilis Vinca Don Obar, tapi itu adalah varietasnya Yellow Bourbon. Sedangkan ini adalah varietasnya Sigara Rutang, jadi berbeda varietas, sama-sama single var. Dan kita udah rilis kopi ini sekitar beberapa minggu terakhir, dan kita akan coba nyeduh apa sih perbedaannya pakai Hario Switch dengan Hario Kaca dan Mugen Switch. Oke, kita akan siapkan peralatannya. Nah, sepintas di sini Great People, ketika gua membuka tombol switch dari Mugen dan V60, ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan terjadi, yaitu ketika gua buka switch dari Mugen, gua buka duluan. Kemudian selang 5 detik, gue buka dari switch-nya V60 Hario. Air yang turun di V60 kaca ini jauh lebih cepat ketimbang yang di Mugen. Hal ini terjadi karena Mugen tidak punya ribs yang keluar, sehingga dia tidak punya airflow yang bisa mempercepat aliran air. Sedangkan di Switch lebih cepat airnya karena ada ribs yang menonjol, sehingga ada aliran udara, flow rate, yang bisa membantu mempercepat turunnya air. Dan hari ini gue pakai resep 13 gram dengan total air 200 gram. Dan kita akan lihat.
Hati-hati. Ada quiz hari ini. Quiz. Nah, sekarang gue akan tuangkan. Bloomingnya gue pakai 50 gram. Dan gue akan diamkan selama 40 detik. Nah, kalau diperhatikan juga sekilas, kalau great people lihat, coba kesini, kasih lihat ini. Paper filter yang nempel di Mugen itu benar-benar rapi, nempel full di dinding. Jadi hampir kita bisa bilang kalau tidak, proses channeling itu lebih minim terjadi ketimbang di switch Hario yang pakai Hario V60, karena ada ribs-nya yang nonjol. Oke, 200. Dua-duanya gue akan buka di 2 menit. Secara teori, yang membedakan material kaca dan material plastik adalah sebuah teori yang namanya heat retention. Heat retention ini adalah kemampuan sebuah benda untuk menyimpan panas dan panasnya tidak dirilis dengan gampang oleh si material tersebut. Jadi, kalau kita pakai material yang lebih tipis, seperti kaca yang tipis, heat retention-nya lebih rendah. Jadi panasnya masuk, diserap oleh kaca, kemudian ada yang dikeluarkan, ada yang lagi yang kembali ke dalam. Sedangkan dengan material plastik, panas masuk, kemudian dia tertahan oleh plastik tersebut, karena memang heat retention si plastik ini rendah, dan panas itu dibalikin lagi ke dalam bed, sehingga tingkat ekstraksi yang menggunakan plastik akan lebih tinggi ketimbang kaca, karena tadi heat retention-nya bukan rendah, tapi heat retention-nya tinggi, dia bisa menyimpan. Contoh, kalau kita pegang material kaca ini panas banget sekarang, sedangkan kalau kita pegang plastik, ini tidak sepanas itu. Kenapa? Ya karena balik lagi, panasnya dibalikin lagi dan ditahan dengan baik oleh si material plastik. Nah, itu yang membedakan kaca dan plastik. Kemudian, dari segi brew time dari Hario Switch yang pakai V60 ini jauh lebih cepat brew time-nya. Kenapa? Karena tadi ada ribs, rusuk-rusuknya menonjol keluar sehingga memberikan flow rate yang lebih cepat. Ada airflow yang terjadi. Sedangkan Mugen lama banget, belum kelar-kelar sampai sekarang. Yang Hario Switch ini total keringnya ada di 2 menit 50 detik. Sedangkan ini baru kering di 3 menit 10 detik. Jadi brew time-nya cukup panjang. Untuk segi aroma sendiri, gue lebih suka bau yang di kaca ketimbang yang di plastik. Tapi kita akan coba compare hal lainnya. Gue mendapatkan rasa mouthfeel yang cukup masih pas panas, medium low weight-nya. Flavornya kompleks tapi belum benar-benar kompleks, paling ada 1 atau 2 notes yang ketara banget. Acidity sama sweetness juga masih sama-sama aja. Aftertaste fine-fine aja. Kalau yang Mugen, nomor 1, flavornya mungkin mirip sama ini, tapi intensitas flavornya lebih tinggi. Ya, lebih gampang di pick up. Kemudian dari segi aftertaste juga dia lebih panjang di Mugen. Kemudian dari segi acidity dan sweetness dia juga lebih intens, lebih tinggi. Dia cenderung lebih bright acidity-nya di Hario Mugen. Dan secara mouthfeel dia lebih round. Dengan suhu yang lebih turun, Hario Switch tetap memberikan tipikal hasil seduhan yang sama, di mana tetap medium low, medium weight. Intensitasnya juga tetap masih sama, acidity dan sweetness juga tetap masih sama. Dan di suhu yang lebih warm, yang lebih hangat, intensitas Hario Mugen tetap di atas Hario Switch. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi berarti artinya tingkat ekstraksi yang terjadi di Hario Mugen itu lebih tinggi dibandingkan Hario Switch. Kenapa? Karena masalah materialnya tadi. Heat retention dari plastik itu lebih tinggi daripada heat retention dari bahan kaca. Sehingga panas yang diaplikasikan ke brew bed di Hario Mugen itu panasnya tetap di-keep oleh drippernya, kemudian dibalikin lagi ke brew bed-nya, ketimbang pakai Hario Switch yang kaca. Ketika panasnya masuk, panasnya diserap, tapi tidak bisa tertahan oleh lebih lama, dan akhirnya panasnya dikeluarkan. Kalau tadi kita nuang air 94 derajat, mungkin tuangan pertama blooming tadi akan turun sampai sekitar 85 derajat, atau bisa lebih mungkin. Tapi kalau di Hario Mugen, ketika kita tuangin air panas 94 derajat, dia akan turun, tapi tidak akan turun terlalu jauh. Mungkin masih ada di angka 88 sampai 90 derajat. Jadi panas yang tertahan di Hario Mugen jauh lebih better daripada di Hario Switch. Nah, sekarang kita coba ketika lebih dingin lagi. Oke, masih sama. Dan di Hario Mugen,
lebih intens. Intensitasnya lebih tinggi. Rasanya seperti lebih kompleks, tapi intensitasnya jelas banget tinggi. Tapi pakai Hario Mugen dengan teknik seperti ini harus sedikit berhati-hati. Kenapa? Karena dengan tingkat ekstraksi yang terlalu tinggi, biasanya aftertaste-nya bisa kena. Jadi aftertaste-nya bisa jadi tidak clean, aftertaste-nya bisa jadi dry atau astringent. Jadi pemakaian pengaplikasian suhu ke Hario Mugen itu benar-benar harus dipikirkan. Suhunya tidak boleh terlalu tinggi supaya tidak over extract dan hasil akhirnya tidak dry dan astringent. Bisa jadi aftertaste-nya jadi tidak bersih karena tingkat ekstraksi yang terlalu tinggi tadi. Nah, jadi menggunakan Hario Mugen memang secara intensitas dan kompleksitas di atas Hario Switch yang kaca, tapi harus disesuaikan juga dengan hasil akhirnya. Kalau kita mau dapat hasil akhir yang aman, balance, clean, semuanya oke, ya kalau kita pakai Hario Mugen ditambah Switch, kita harus pikirkan gimana caranya supaya aftertaste-nya tetap clean, supaya seduhannya tetap aman dan mouthfeel-nya tetap oke, tidak ada astringent atau dry. Artinya kita mungkin bisa atur dari penggunaan grind size dan suhu yang lebih rendah supaya tidak terjadi over ekstraksi. Kalau Great People tidak punya Hario Mugen dan ingin coba membedakan apa sih bedanya pakai Switch pakai kaca dan Hario Mugen pakai Switch ini, mungkin Great People bisa pinjem drippernya ke teman-teman Great People di rumah. Atau kalau Great People punya budget, Great People tinggal beli base-nya Hario-nya aja dan beli Hario Mugen. Jadi nggak perlu beli Hario Switch satu, Hario Mugen satu. Beli aja terpisah. Great People bisa coba compare apa sih perbedaannya. Ini adalah hasil yang cukup menarik Great People, karena kalau Great People mau butuh imersi dengan hasil yang lebih intens, sangat bisa Great People aplikasikan Hario Mugen pakai base-nya Switch. Tapi kalau Great People udah biasa nyeduh pakai Hario Switch dan udah merasa nyaman dengan Hario Switch, gak usah pindah kemana-mana. Daripada pindah ke lain hati, mending tetap bersama dengan hati yang lama. Oke? Great People, karena tadi gue udah kasih informasi banyak. Dan kalau Great People nonton dari awal, tidak terpotong-potong, Great People pasti bisa jawab pertanyaan dari quiz kita hari ini. Jadi quiz kita hari ini adalah apa perbedaan utama dari material kaca dan material plastik. Gampang banget kan? Nah, Great People tinggal tulis jawabannya di kolom komentar. 5 orang pemenang yang beruntung akan kita kirimin roasted bean gratis dari Fugol sebanyak 200 kilo. 200 gram. Oke? Great People bisa DM kita ke Instagram juga untuk lebih memastikan. Bahkan follow, bahkan like, bahkan komen, bahkan subscribe. Tunjukkan semuanya, kesempatan menangnya lebih besar. Oke? Oke, Great People. Jangan lupa cek Tokopedia, cek Shopee dan shop Tokopedia kita. Ada Vinka Don Obar Sigara Rutang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, tulis jawabannya, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.